Danke, Frau Terry. Hallo zusammen, ich bin Natascha. Wir sehen uns wieder heute bei Zoom, im Zoom oder mit Zoom, egal. Hauptsache heute von Privapedia. Vielen Dank. Halo semuanya, kita jumpa lagi ya di Zoom. Ini saya kata-kata di Zoom ini apakah pakai di yang mana tadi ya, yang by, yang im, atau yang meet? Nanti saya cari. Hari ini kita mau belajar angka. Saya sudah tuliskan di chat ya. Angka 0 sampai angka 10 saya sudah tuliskan. Nah, seperti saya untuk pembacaan bahasa Jerman itu sama persis dengan tulisannya, kecuali ada beberapa kata yang memang, ada beberapa huruf yang memang pengucapannya beda. Contohnya adalah huruf E dan I pada saat dia digabungkan dengan urutan E dan I, dia dibaca I. Kemudian ada lagi huruf E dan U. Kalau dia digabungkan dengan urutan E, U, dia dibaca OI. Nah, sedangkan untuk huruf I dan E, kalau I-nya duluan, I-nya ini dibaca sedikit panjang, E-nya nggak dibaca. Jadi itu ada di contoh-contoh angkanya. Ada yang mau mencoba mengucapkan angka 0 sampai angka 5 saja untuk saat ini? Saya Ya, silakan. Ya, silakan Pak Sudiono. Terima kasih. Danke. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Iya, betul. Pun itu U ya pakai titik 2 ya, itu termasuk satu abjad istimewa, alfabet istimewa di Jerman gitu. Di negara lain nggak ada. Jadi pun. Terus ini ada angka 6 ya. Angka 6 ini dalam bahasa Jerman itu seks. Jadi si CH-nya ini dibaca seperti H, seks. Ini yang suka salah pengucapan saya, karena kadang-kadang orang suka menganggap saya ngomongnya bukan angka 6, tetapi ngomong seks. Dalam arti jenis kelamin gitu ya. Gender gitu kan ya. Tapi insya Allah sih orang ngerti ya kalau misalnya saya lagi ngomong mengenai angka dan mengatakan kata seks, itu maksudnya 6 gitu. Kemudian ada si 7, 7, 8, 9, dan 10. Itu angka 0 sampai angka 0 ya. Nah, untuk angka-angka berikutnya itu sedikit lebih mudah. Yang berbeda mungkin di sini angka 11 dan 12. 11 itu dalam bahasa Jerman 11. Mungkin kalau bahasa Inggris 11 ya. Dalam bahasa Jerman itu 11. 11. Jadi cuman huruf E, L, dan F. Jadi L, itulah yang ditulis, itu yang dibaca. Sedangkan untuk 12, itu pakai O umlaut, jadi Zwölf. Zwölf, ini tulisannya saya kasih. Oke, nah ini yang berbeda ya, Elf sama Zwölf. Kemudian mulai dari 13 sampai dengan 16, itu tinggal ditambahkan angkanya, yaitu angka 3 dan 10 ya. Jadi bahasa Jerman kan 13 itu 3 dan 10. Jadi 13. Itu satu kata, 13. 14, 15, 16. Nah, itu tinggal angka yang satuannya ditambahin sen. Kemudian yang spesial ini adalah di angka 7. Angka 7 itu dia tidak 7 sen, tetapi hanya 10 sen. 10. Ini agak panjang, seperti di angka 7, 10 sen. Kemudian 18, 19 itu normal lagi satuannya, kemudian ditambahkan sen. Dan yang terakhir ini adalah angka 20. 20 itu kan 2 tadi sesuai ya. Kalau dia 20, dia jadinya swansik. Swansik. Nah, nanti untuk 21, 22, 23 dan seterusnya itu tinggal ditambahkan satuannya. 21. 22. Seperti itu. Jadi satuannya dulu, baru si swansiknya disebut ya.
Kemudian untuk yang berbeda di 27 ya, dia tuh kembali ke angka awalnya si Sieben tadi. Jadi 27. Jadi kalau di 17 dia dipotong M-nya hilang, kalau di 27 di 27 di 37 di 4 nih. 27, 37, 47 itu semuanya si Sieben ini balik ke bentuk awal. Nanti dia berubah lagi kalau angkanya di 70. 70 itu di si Sieben-nya tadi jadi sip aja lagi ditambah sik. Sik itu jadi artinya puluhan ya. Jadi si swan sik tadi siknya itu puluhan, swan-nya itu dapat dari angka 2 swai. Oke, kemudian angka yang lain ya seperti 33 itu tetap, jadi kita tinggal ngambil dry und dry sik. Jadi si 30 tadi dry sik, 40-nya virsik, 50-nya kunsik. Jadi semuanya tinggal ditambahin sik dari awal. Nah, yang tadi yang 70 udah saya kasih tahu ya. 70 kembali ke sip sik. Untuk penulisannya sesuai bacaan. Kalau angka 1 aja dia eins, tapi pada saat dia bergabung dengan angka 20, 30, si eins ini S-nya hilang. Jadi hanya ein und 20, ein und 30. Nah, untuk 30 ini tidak seperti yang lain, saya tuliskan di sini. Kata 20 begini penulisan. Oh, mana? Kata 20 ini begini tulisannya ya. Ini 20 artinya. Untuk yang lain hampir semuanya sama. Belakangnya tinggal tambahin sik, tinggal depannya vier, fünf, sechs. Nah, untuk dry sik ini agak berbeda karena dia tidak pakai sik seperti itu, dia pakainya scharfes S. Beginilah penulisan dry sik atau 30. Pakai scharfes S, pakai huruf double S. Kenapa? Saya juga nggak tahu, belajarnya saya udah begini bentuknya. Ini untuk angka ya. Kenapa saya kasih tahu hari ini pelajaran angka? Karena saya pengen kita kembali lagi ke materi yang pertama saat kita perkenalan dulu. Tempo hari itu hanya nama dan datang dari mana. Kali ini kita akan tambahin nama, datang dari mana, dan umur. Nah, coba dari sekarang teman-teman coret-coret umurnya berapa. Kalau saya gampang 44, jadi 44. Nah, teman-teman yang lain ditulis dulu angkanya, kemudian dicek itu di angka yang berapa, penyebutannya seperti apa. Nanti kita mulai perkenalan. Nah, tempo hari saya sempat ngomong ya, kalau ich komme aus Jakarta itu kalau itu biasanya diikuti dengan nama kota ya. Kemudian saya kan datangnya dari Bali nih ceritanya. Nah, kok kayaknya aneh ya waktu itu bukan kata aus harusnya. Iya betul. Kalau dari pulau datangnya itu bilangnya von. Ich komme von Bali. Nah, tempo hari saya udah mikir ya kayaknya bukan aus ya apa dari apa auf ya, tapi ternyata saya udah confirm sama Pak suami. Biasanya kalau dari pulau itu bilangnya von. Jadi ich komme von Bali. Tapi karena ya sama teman-teman di sini ya, kalau saya bilang ich komme aus Jakarta itu juga betul karena saya memang lahir dan besar di Jakarta gitu. Tapi sebelum saya pindah ke Jerman itu saya tinggalnya di Bali kurang lebih 3 tahunan ya. Jadi saya selalu bilangnya dari Bali, walaupun saya bukan orang Bali gitu ya. Oke. Ini kebetulan Pak Sudiono sudah on mikrofonnya, bisa langsung dicoba nama, asal dan umur ya. Sekarang kita masukkan ya. Izin, Frau, kalau umur apa bahasa Jermannya?
Oh iya, sorry. Eh, ich bin. Jadi kembali lagi mesti tahu saya ini gitu ya. Ya. Saya ini jadi ich bin 44 Jahre alt. Saya tulis ya. Ya, tulis saja. So. Oops. Ich bin 44 Jahre alt. Nah, ini ngasih tahu saya umur 44 tahun gitu ya. Ich bin. Jadi nggak bisa pakai ich heiße karena saya nggak disebut 44 tahun, tapi saya adalah. Ini wajib ich bin. Jadi kalau misalnya perkenalan yang lain bisa jangan pakai ich bin karena nanti 2 kali bin gitu ya. Kecuali kalau mau digabung dalam satu kalimat. Contohnya ich bin Natasha und 44 Jahre alt itu jadi kata ich bin-nya nggak diulang lagi. Baru bilang ich komme. Kalau 50 apa? Sebutan 50, angka 50. Fun sik. Iya, tadi si saya udah tulisin ya, fun sik. Nah, kalau fun sik 50 itu siknya tetap tinggal depannya diganti angka 5. Fun. Fun ini 5. Sik itu 10 ya? Sik itu puluhan. Iya. Oh ya. Iya. Oke. Silakan. Perkenalan. Ich bin Sudiono. Ich komme aus Jakarta. Ich bin 50 Jahre alt. Sik. Sik Jahre alt. Iya. Iya, ich komme itu pakai o bukan komme. Ich komme aus Jakarta. Iya, betul. Terima kasih, Hersudi. Ya. Tadi untuk untuk pengenalan nama dengan menggunakan ich bin, kan jadi 2 kali ich bin ya, itu bisa langsung digabung. Ich bin Sudiono und 50 Jahre alt. Jadi nggak diulang ich bin lagi, baru ich komme aus. Ya. Ich bin Sudiono und 50 Jahre alt. Oh. Karena kan 2 kali itu menyebutkan bin-nya. Jahre alt. Jahre. Oh, Jahre. Jadi untuk huruf H kalau dia ada di tengah-tengah, biasanya hampir di semua kata dia nggak dibaca, cuman vokal yang di depannya dibaca sedikit panjang, jadi Jahre alt. Contohnya Ire ya, Ire itu punya dia gitu, tapi dianya itu perempuan. Ire itu hanya ada H di situ, tapi hanya itu nggak dibaca, hanya itu silent. Jadi ire atau kita bilang inen. Sebentar. Oh ya. Kalau untuk 101 101 dia balik ke eins bentuknya 101. 102. Jadi 100-nya duluan ya. 100, 101, 101, 102, 102, 103, 103, kemudian 110 ya. 110, 110, 110.
Kalau 200 jadinya 200. Ya. Kemudian untuk 1000, ribuan itu thousand. Tulisannya seperti bacanya thousand. Kalau bahasa Jerman itu kebaliknya gini. Kalau dia huruf S, dia itu seperti dibaca set. Sedangkan kalau dia huruf Z, itu seperti dibaca S. Ini yang suka saya kebalik-balik kalau misalnya lagi ngomong side. Side ini kalau saya bilangnya side, itu dia berarti menunjukkan waktu. Kalau saya bicara side, nah kan ini pakai set ya, side itu berarti dia sebenarnya ditulisnya S itu sejak kapan, seperti itu. Memang tulisan, memang begitulah membaca atau penyebutannya seperti itu. Untuk pelajaran ini untuk teman-teman yang lain yang mungkin baru hari ini hadir atau yang sudah pernah sebelumnya, kalau mau memperkenalkan diri dalam bahasa Jerman boleh ya. Tunjuk tangan aja. Di sini kan ada apa namanya? Ada ya. Raise hand, ya raise hand. Bahasa Jerman di sini soalnya. Raise hand aja, terus bisa memperkenalkan diri. Tapi kalau misalnya mau dengerin aja dulu, nggak apa-apa, nanti bisa denger video sebelumnya ya, untuk memperkenalkan diri seperti apa. Nah, ini sekarang kita udah bisa memperkenalkan diri, sekalian menyebutkan umur ya. Terus di grup saya sudah kasih tugas untuk mencari kata kerja. Saya udah kasih sebagian kata benda, sebagian kata benda. Saya minta dikelompokkan, ditulis artinya, kemudian dikelompokkan. Setelah itu, kalau ada waktu, kalau bisa tentu dihafal ya, karena belajar bahasa itu memang isinya hafalan. Kenapa saya bilang kalau bisa dihafal? Karena nanti ujiannya itu akan ada kalimat dan saya akan tulis kalimat di mana teman-teman harus mengisi titik-titik gitu ya. Isinya dengan apa? Ya, isinya itu bisa berupa verben, nanti kita belajar, bisa berupa nomen atau kata benda. Nah, untuk nomen, kata benda dalam bahasa Jerman, itu ada artikelnya ya, saya ulang sedikit. Ada artikel der, die, atau das. Der itu untuk kata-kata yang dianggap maskulin, die untuk kata-kata yang digolongkan feminin, dan das untuk kata-kata yang netral. Nah, untuk pengelompokannya ini harus kita hafal. Karena memang ada beberapa yang punya ciri khas, seperti kata-kata yang berakhiran itu dia perempuan. Jadi kalau ketemu kata Entscheidung, Verbindung, itu berarti dia ini perempuan gitu. Tapi untuk kata-kata yang lain itu kebanyakan harus dihafal. Tapi ya seperti saya kirimkan juga linknya. Kalau memang nggak tahu, saya juga banyak kata-kata yang saya nggak tahu. Anak-anak di Jerman aja itu baru lahir, mereka nggak tahu ya. Nah, sepanjang perjalanan mereka hidup kan mereka sering dengerin ya orang ngomong, oh kalau ini tuh temennya ini, kalau ini temennya ini. Jadi mereka tahu gitu. Nah, belajar bahasa Jerman setelah kita dewasa pun sama seperti itu ya. Kalau kita nggak sering dengar ya kita harus sering-sering baca. Saya sudah kirimkan linknya untuk ngecek ini artikelnya apa sih? Karena sampai sekarang pun saya kadang-kadang suka gini, aduh ini artikelnya apa ya? Saya masih suka nanya sama Pak suami ya, ini artikelnya apa ya? Atau saya cuma nanya gini, misalnya saya lupa nih si susu gitu ya, susu apa ya? Saya langsung bilang, Papa, Milch der die oder das. Jadi saya tanya suami saya, susu itu der die atau das, artikelnya. Nanti dia bilang di. Atau kalau kata lain apa yang saya nggak tahu tuh saya tanya gitu. Nah, tapi saya udah nemu websitenya. Kalau pas nggak ada, saya bisa ngecek sendiri. Dan website itu udah saya share di grup. Buat teman-teman mungkin yang dapat link dari grup WhatsApp lain, bukan dari Guten Morgen Deutschland, itu nanti bisa tinggalin nomor HP ya untuk dimasukkan ke grup Guten Morgen Deutschland. Itu di grup itu saya sudah kirimkan linknya bagaimana untuk mengetahui artikel dari kata benda tersebut. Tapi tentunya kata benda yang dimasukkan sudah berupa bahasa Jerman ya. Misalnya saya buku gitu ya, buku apa ya? Ini buku, oh ya, masukin bahasa Jermannya buku apa? Buch, B-U-C-H, Buch.
Nanti keluar dia das, gitu. Artikelnya tuh das. Seperti itu. Nah, untuk kata kerja juga sudah sempat saya singgung ya. Kata kerja dalam bahasa Jerman itu selalu berada di posisi kedua. Posisi kedua dalam kalimat. Jadi kata pertama misalnya subjek, atau kata pertama keterangan waktu, misalnya heute, hari ini heute, atau gestern, atau morgen, gestern itu kemarin, morgen itu besok gitu ya. Nah, posisi keduanya selalu kata kerja. Bedanya adalah kata kerja itu berubah mengikuti subjek. Kalau kita bicara masa sekarang, hari ini ya, heute, misalnya tadi saya gini ya, heute atau jetzt sekarang, trinke ich, jadi si trinke ini, si minum, ini ada di posisi kedua, ich-nya yang menyusul. Tapi kalau ich-nya duluan, ich trinke Milchkaffee, misalnya ya. Seperti itu. Nah, nanti perubahan kata kerjanya ini, kalau dia di saya, ich, saya trinke. Tapi kalau misalnya yang minum du atau kamu, itu jadinya trinks. Ada rumusnya, seperti kata dasarnya trinken. Pada saat dia dipakai oleh saya, N-nya hilang, jadi hanya trinke. Kemudian pada saat dipakai oleh kamu, yang hilang E dan N, jadi E dan N-nya dihapus, ada tambahan huruf S dan T, jadi trinks. Nah, ini hampir semua seperti ini. Hampir semua saya bilang karena ada beberapa bentuk yang rumus ini nggak kepake. Contohnya kata schlafen. Ada perubahan sedikit di pada kata schlafen. Schlafen itu artinya tidur ya, schlafen. Kalau ich sama, tinggal copot N-nya, ich schlafe. Tapi pada saat du, sama EN-nya hilang, tambahin ST, tapi huruf A-nya di sini berubah memakai umlaut, pakai titik 2. Jadi bacanya E. Jadi du schläfst. Jadi ya, ada perubahan seperti itu. Jadi ya, rumusnya itu ada juga nanti. Selain kata schlafen yang akan berubah menjadi umlaut itu apa? Misalnya contohnya fahren. Fahren. Jadi kalau saya bilang fahren, A-nya agak panjang, berarti setelah H penulisannya, setelah A penulisannya ada huruf H yang silent, yang nggak dibaca. Fahren. Nah, kalau fahren ini sama, ich fahre. Giliran kamu du fährst. Itu pakai A umlaut, EN-nya hilang, tambahin ST. Jadi ada, kalau nggak salah, 5 atau 6 perubahan yang seperti ini. Nanti saya tulisin di grup ya, contoh-contoh katanya, bentuk-bentuknya, dan juga nanti contoh kata lain yang saya minta teman-teman sebagai tugas berikutnya untuk merubah sesuai dengan aturan yang sudah saya kasih sebelumnya. Oke, itu nanti tugasnya. Nah, jadi untuk ujiannya nanti akan ada misalnya subjeknya du, terus ada pilihan kata nih. Pilihan katanya apa? Misalnya ada 5 soal misalnya, ada pilihan 5 kata yang harus teman-teman cocokin sama siapa ini temennya. Nah, bisa itu katanya di verben, bisa itu di nomen, kayak misalnya saya tulis saya minum kopi. Nah, bisa nanti yang di titik-titiknya itu kata minumnya atau kopinya. Tergantung soalnya nanti, tinggal teman-teman lihat, oh ini saya minum nih di sini yang kosong. Bagaimana bentuk si minum tadi, ich trinke atau ich trinks atau kata lain seperti itu. Tapi itu nanti mungkin masih 1 atau 2 bulan lagi ya Miss ya, kita adakan evaluasi untuk pengetahuan bahasa Jerman ini. Jadi saya harap teman-teman selalu datang dan menghadiri pertemuan. Kalau memang nggak sempat, nanti lihat videonya, dan yang pasti mengerjakan tugas, karena dengan mengerjakan tugas kan teman-teman sedikit banyak udah mencari tahu ya. Jadi pasti tahu, karena nggak semuanya saya akan kasih, oh ini artinya ini artinya ini. Dulu di kelas sebelumnya setiap saya kasih satu kalimat selalu ditanya artinya apa. Saya bilang saya nggak bisa mengajarin
ini artinya ini artinya ini. Kalian harus cari sendiri itu artinya apa pada saat saya menulis sesuatu. Seperti itu. Oke, saya lanjut ya. Sampai sini ada yang mau bertanya? Ya, Ya, Frau Natasha, silakan Herr Sudion. menarik nih belajar bahasa Jerman. Tadi disampaikan tentang heute hari ini. Kemudian tadi heute apa? Trinken apa drinken? Drinken ya. Trinken Kalau pakai T. kalau bahasa Inggris drink, kalau bahasa Ya, Jerman kalau saya minum susu, heute trink milk. Pakai drink. artikelnya enggak? Artikelnya dipakai enggak? Artikel kalau dalam kata ini bisa dipakai bisa enggak. Kalau dalam pelajaran mungkin sebaiknya dipakai supaya ingat. Tapi kalau sehari-hari itu enggak selalu dipakai. Tapi tadi ada yang kurang ya. Heute trinke ich. Trinke Ich. Sayanya jangan lupa. Iya, walaupun orang udah ICH itu dibaca ich ya? Iya, dibaca ich. Ya. Heute trinke ich milk. Iya. Oh, artikel dipakai. Heute trink kalau milk apa ya? Ich di milk. Ya, di milk. Di milk. Ya. Milk. Milk. Oh, bacanya S, CH. CH. Milk. Ya. Kalau ya itu si CH tadi ya, kadang dia dibaca c, kadang dia dibaca h seperti ih. Iya, iya. Kalau saya karena terbiasa dengan lingkungan di sini, di mana saya tinggal, itu pengucapan CH itu gitu ya. Milk. Jadi isnya saya ikut. Orang sini itu isnya itu enggak ih. Saya juga dulu belajar di Indonesia, ich liebe dich. Ich liebe dich. Nah, sampai sini jadinya ich. Karena saya dengar setiap hari itu. Jadinya janggal kalau saya tetap memakai ich. Kalau kamu minum susu, itringnya berubah ya? Ya, trinken. Heute trinken kamu du, ya? Trinkennya trinken. Bukan. Trinken itu kata dasar. Kalau trinken kata dasar. Iya, kalau do dia itu jadinya trinks. Trinks. Hari ini kamu minum susu. Hari ini kamu minum susu dalam bahasa Jerman tetap heute. Tetap heute kan hari ini. Heute itu artinya ini. Iya, heute kamu itu do ya. Iya, tapi posisi kedua itu selalu kata kerjanya. Jadi setelah heute artinya trinks. Oh, trink ya, trinken. Trinks. Do di milk. Iya. Ya. Do di milk. Milsnya itu agak ke SS-an atau mils biasa tulisan apa bacanya? Heute trinken du die Milch. Milch atau milk? Trinks du die Milch. Milch itu tulisannya. Heute trink du die Milch. Trinks. Trink. Oke, bukan trinken ya, trink. Ada ST belakangnya, trinks. Ya, trinks. Berarti trinks ini sama kayak hari ini saya minum susu. Trink juga. Kalau saya pakai S ya. Trink. Ya, oke. Perbedaannya ya, saya agak memahami. Nanti saya tulis bentuknya, perubahannya. Ya. Kata dasar, perubahan untuk kamu, saya, dan subjek-subjek lainnya. Ya. Dan itu nanti bisa dijadikan patokan untuk perubahan berikutnya. Ya. Kata yang lain. Frau. Also, kita lanjut ya. Jadi tadi kembali kalau saya, kalau hari ini kita pakai heute.
Ini kita ngomong bicara present ya, present atau Gegenwart, istilahnya bahasa Jerman Gegenwart. Jadi pada saat hari ini, begitulah bentuk perubahannya. Nah, nanti kalau misalnya kita ngomong kemarin, itu dia berubah lagi. Karena kalau kemarin, kalau di Indonesia mau hari ini, mau besok, mau sekarang, kalau minum ya minum, tinggal tambahin kemarin, sekarang, besok gitu. Nah, kalau bahasa Jerman dan termasuk bahasa Inggris juga ya, itu ada namanya past tense. Jadi ada yang namanya ya, Vergangenheit kalau bahasa Jermannya. Itu udah bentuk lampau. Jadi akan ada penambahan haben untuk di posisi kedua nanti. Tapi itu nanti kita bahas di pertemuan yang lain ya. Hari ini kita bicara present dulu. Jadi perubahan kata kerjanya hanya berdasarkan present aja untuk masa sekarang ya. Jadi dari kata si trinken tadi untuk is jadinya trinke, du, trinks, RCS, trink, seperti itu. Nanti itu akan saya tuliskan di grup. Makanya sekali lagi teman-teman yang bergabung di sini dari grup lain belum masuk di Privapedia Guten Morgen Deutschland, bisa tinggalkan nomor HP, nanti dimasukkan sama Misteri ke grup ya. Kemudian untuk yang lain ada pertanyaan? Kita sekarang masih ada 15 menit ya Misteri ya? Atau kita sampai jam berapa ya? Saya lupa. 1 jam juga efektif. Masalah ada ilmu yang dapat ya. Iya, kalau saya aja yang ngomong ya. Yang penting ada nambah ilmu. Iya, betul. Saya harap juga ini teman-teman yang lain yang hadir menyimak ya. Untuk yang belum sempat menyimak nanti bisa lihat di videonya akan dikirimkan Misteri di YouTube. Oke. Ini materi udah cukup banyak ini ya, dari angka sama membentuk kalimat, perkenalan ya, dengan artikel, der Didas. Betul. Ini dalam setiap pertemuan ini akan ada seperti ini, Pak. Jadi pasti akan saya bahas si artikel, pasti akan saya bahas si verb, tapi akan sedikit lebih apa namanya, lebih dalam ya. Seperti artikel tadi kita masih der Didas ya. Masih present untuk kalimatnya. Artikelnya masih der Didas. Betul. Nanti kalau yang untuk besok itu beda lagi bentuknya, yang kemarin beda lagi. Jangan sekarang. Nah, ya, harus baca lagi. Harus belajar lagi ini. Karena menjelaskan ke orang itu beda ya dengan saya ngomong gitu. Kalau saya ngomong ya ngomong aja gitu. Oh iya. Kalau saya suka apa? Frau Nastasia, saya suka, misalkan saya suka bahasa Jerman. Kalau cuma suka ya, bukan cinta ya. Iya, bukan. Kalau cinta ich liebe. Kalau suka itu jatuhnya ke ich mag. M-A-G, mag. Ich mag. Iya. Ich mag bahasa Jerman. Saya suka. Language biasa. Saya suka bahasa Jerman. Ich mag Deutschland. Ich mag deutsche Sprache. Saya suka bahasa Jerman. Deutsche Sprache itu gimana tuh? Sprache. Oh, Sprache, bahasa. Sprache. Oke. Iya. Ich mag Deutsche Sprache. Ya, tapi kalau kata mag itu dia nggak bisa berdiri sendiri. Nanti saya bahas juga di pertemuan. Orang Jerman ngerti kalau saya bilang ich mag Deutsche Sprache. Ya, mag itu kata itu termasuk modal verben. Modal verben itu dia nggak bisa berdiri sendiri. Kata benda ya. Dia butuh kata kerja lainnya. Jadi si ich mag Deutsche Sprache, maknya ini adalah modal verben, dia ada di posisi kedua. Nanti di akhir kalimat dia harus ditambahkan satu kata kerja lagi. Kata kerjanya apa? Sukanya apa nih yang suka dari bahasa Jerman? Misalnya untuk suka belajarnya, atau suka ngomongnya, atau suka gurunya misalnya. Nih enggak ya. Kalau gurunya nggak bisa. Jadi ich
mag Deutsche Sprache zu lernen. Saya suka belajar bahasa Jerman, gitu bahasa Indonesianya ya. Saya suka belajar. Sprache lernen. Lernen. Iya. Ich mag Deutsche Sprache lernen. Ya, atau Deutsche Sprache sprechen. Jadi saya suka berbicara bahasa Jerman. Ich mag Deutsche Sprache sprechen. Deutsche Sprache sprechen. Sprache sprechen. Ya. Ya. Kadang ada yang orang bilang, oh nggak usah 2 kali, Sprache sama sprechen itu nggak usah disebut 2 kali, jadi sprechen aja, Sprache-nya nggak usah. Jadi cukup mag Deutsche sprechen. Orang juga udah pasti udah tahu kalau ngomong berarti itu bahasa yang diomongin gitu ya. Jadi Deutsche itu udah jelas, Deutsche itu adalah bahasanya Jerman. Jadi Deutsche sprechen. Sprechen. Ich mag Deutsche sprechen. Deutsche sprechen. Ya. Iya, seperti itu ya. Terima kasih. Lain, Gerne. Ada lagi yang lain mau bertanya? Ayo semangat, semangat, semangat. Ayo semangat, jangan ngantuk. Ada ya, kita tinggal 5 menit lagi nih. Kalau misalnya nggak ada, saya tutup aja. Misteri. Misteri. Misteresia. Frau Terry. Kalau dipanggil Frau Terry baru datang nih. Bahasa ritual. Frau Terry. Masih dimatikan itunya, mikrofonnya. Iya. Mikrofonnya masih off. Oke, untuk teman-teman yang hadir di sini, tugas kedua nanti merubah kata kerja menjadi merubah kata kerja sesuai dengan subjeknya. Jadi subjeknya. Ya, karena kata kerja dalam bahasa Jerman itu berubah mengikuti subjek. Seperti tadi kata dasarnya trinken ya. Trinken, asal dasarnya tring. Kata dasarnya trinken, ada en-nya. Oh, asal dasar trinken. Kata dasar semuanya ada en-nya. Trinken, sprechen, laut. Kata dasar. Nanti dituliskan sesuai dengan subjeknya. Jadi tulis lagi berapa banyak, Frau, perubahan tugas ini? Merubah kata kerja sesuai dengan subjeknya. Berapa subjeknya banyak? Sendiri ada berapa? Coba. Dari satu kata tersebut, saya, kamu, dia laki-laki, perempuan, dan dia netral. Nah, itu belum tuh, Miss. Frau, aku belum tahu. Saya, kamu, dia, laki-laki. Belum diajarin. Ada, udah saya bagi subjek. Oh, dari situ. Iya, dari subjeknya. Subjeknya udah pernah saya bagikan kan? Saya kayaknya udah ikut yang kemarin tugas pertama aja, sama yang sekarang live. Oke. Nanti coba saya cek ya. Ya, ada videonya, boleh nanti saya ikut kalau ada videonya. Kalau videonya nggak ada. Saya tulis waktu itu. Jadi penggunaan. Jadi kalau saya itu dia ich, du, itu. Iya, du. Kalau dia itu ada 3 ya. Dia itu laki-laki er tulisannya. Dia perempuan itu sie, sie tulisannya sie. Untuk dia yang netral itu es. Itu kata yang tadi untuk untuk laki-laki, yang perempuan apa tadi? Yang perempuan Z-I-E. S-I-E. Oh, Z. Terus yang netral S. Ya, itu untuk R-C-S. Ya, itu 3 ya. Ya. 5. Untuk ini 3. Satu aja perubahannya ya. Kemudian selain dari itu ada kami, itu wir. Kami wir.
Wir. Ya. Ada lagi kalian. Kalian itu ir. Ir. Ya, ir IR. seperti bukan. Kalau R itu ER, kalau ir IH. IHR. Ya, ir. Jadi I-nya dibaca panjang, hanya silent. Ir. Oh iya, I-nya panjang. Kemudian ada lagi Z-nya ini sama tulisannya SIE, tapi artinya mereka. Ada satu lagi Z lagi, SIE lagi, tapi artinya Anda. Jadi itu 3 ya, mereka, Anda, ada 2. Ya, sama dia perempuan, itu juga. Iya. Ya, itu ada 3, tapi masing-masing dari mereka ini ada ciri khasnya sendiri. Ya, yang pertama untuk dia perempuan itu bentuk kata kerjanya beda. Kata kerjanya berbeda dengan yang dengan Z yang lain. Sedangkan Z untuk yang artinya mereka dan Anda itu penulisan kata kerjanya sama, kembali ke kata dasar. Tetapi nanti pada kata keterangan atau objeknya itu udah akan kelihatan nih. Akan kelihatan kalau misalnya saya ngomongin Anda, Anda datang terlambat. Misalnya Anda datang terlambat ya. Common, kata dasarnya common, dia tetap dipakai common. Common suspect misalnya ya. Itu berarti Anda datang terlambat. Suspect ya. Kemudian kalau misalnya mereka contohnya gini. Sie spielen Fußball. Nah, ini juga sebenarnya bisa juga sih Anda bermain sepak bola bisa, tapi kalau biasanya main sepak bola kan nggak satu orang ya. Biasanya main sepak bola itu kan satu grup gitu. Jadi mereka bermain sepak bola gitu. Mungkin ada. Ada yang nanya, Pro. Ada yang nanya tuh. Nisa, Ibu Nisa. Ibu Nisa nanya apa? Saya nggak Iya, ya ini mau tanya apa bedanya yang dia netral itu untuk siapa ya? Dia netral saya masih kurang paham. Dia yang netral ini. Dia yang netral itu dipakai untuk seandainya ada kata benda yang akan menjadi subjek. Kata benda. Ya, kata benda, setiap benda kan dikelompokin laki-laki, perempuan, sama yang netral ya. Jadi kalau untuk subjek, pada saat subjeknya itu netral, dalam artian dia tidak digolongkan laki-laki dan perempuan, itu biasanya dia adalah ngambil si kata benda tadi. Kata bendanya sebagai subjek. Contohnya mobil ya. Mobil itu auto. Kata benda ya, auto. Artikelnya das karena dia adalah das auto. Nah, das auto ini pada saat dia menjadi subjek, das auto kan dia bisa diganti sebagai kata s tadi. Karena dia netral. Jadi dia sebagai subjek. Tapi kadang memang tetap dipakai das auto. Nah, disinilah si das auto itu sebenarnya adalah S. Jadi kalau misalnya laki-laki dan perempuannya udah jelas ya, kita tinggal sebut nama. Mira, atau Nisa, atau Sudiono, atau Darmanto, itu kita tinggal sebut aja namanya udah jelas, Darmanto laki-laki, Sudiono laki-laki gitu. Tapi kalau untuk benda, kan di Indonesia nggak ada ya benda yang laki, perempuan, yang dikelompokkan laki-laki atau perempuan gitu, nggak ada gitu. Jadi untuk bahasa Jerman ini ada kata benda yang dipakai di sebagai subjeknya. Nah, kalau kata benda sebagai subjek, tadi dia itu posisinya si das auto tetap das auto. Misalnya kita ngomongin kopi, kopi itu laki-laki, dia akan kembali ke posisinya di depan, dia jadinya der Kaffee. Jadi di depan itu dia nggak harus selalu nama orang laki-laki atau nama orang perempuan, dia itu bisa juga berupa benda seperti itu.
Jelas nggak? Ya, Miss. Insya Allah jelas. Bisa dipraktekkan nanti. Iya, nanti dipraktekin ya. Jadi kata R, C, dan S tadi itu memang sebagai subjek, laki-laki, perempuan, dan netral, bisa sebagai orang langsung nama, bisa juga dia kata benda. Nah, kata bendanya tadi, si kopi, der cafe, dia akan menjadi der cafe kalau dia posisinya di subjek. Nanti kita akan lihat perubahannya pada saat dia menjadi objek, der cafe ini berubah menjadi den cafe. Kenapa? Karena posisinya dia tidak lagi sebagai subjek, tetapi sebagai objek. Pada saat dia sebagai objek, dia berubah menjadi den cafe. Ini termasuk salah satu bentuk perubahan yang harus kita hafalkan. Seperti itu. Kayaknya Miss Frau Terry udah hadir belum ya? Sudah. Oh iya, siap. Sudah. Iya betul. 6 menit lagi. Ya, siap. Ada yang mau bertanya? Nanti setelah ini saya tuliskan di grup ya, materi yang sempat saya tuliskan tadi di chat, karena ternyata chatnya juga nggak bisa dilihat ya di YouTube. Nanti kita tuliskan di grup, jadi teman-teman yang nggak sempat join, terus nonton YouTube-nya aja, tetap harus masuk ke grup WhatsApp ya, Miss Terry ya, Frau Terry, supaya bisa lihat chatnya juga seperti itu. Yang belum termasuk boleh list WhatsApp numbernya nanti kita joinin. Iya betul. Oke, kayaknya hari ini cukup di situ dulu. Saya sambil cari bahan untuk sambil cari tulisan kata-kata mana yang akan saya jadikan tugas, mana yang sebagai contoh ya. Tolong tugasnya kembali tuliskan di kertas atau di buku. Kalau yang merasa nyaman nulis diketik silakan, tapi saya harap tulisnya di buku ya, karena kalau diketik nanti bisa copy paste aja gitu, kita jadi nggak nulis. Sedangkan kalau belajar bahasa itu memang kita harus nulis. Siap. Supaya kita tahu bentuk tulisannya, cara nulisnya, cara bacanya juga seperti itu. Oke. Iya. Itu aja dari saya kembalikan ke Frau Terry, silakan. Dankeschön, Frau Natasha. Dankeschön. Natasha. Oke, demikian session kedua belajar bahasa Jerman dari basic dibimbing oleh Frau Natasha. Jam yang sama, Selasa, 1 siang waktu Jakarta. Salam privapedia.net. Salam Privapedia. Yuk. Sukses selalu. Amin. Assalamualaikum. Izin live.